Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sodik di channel Tanipedia Official. Nah teman-teman, hari ini kita sedang jalan-jalan di persawahan. Kita hari ini mau mengunjungi di sumur yang kemarin kita bor 2 minggu yang lalu. Nah di sana itu sumurnya. Nah karena saya lupa tadi tidak mengambil tripod, itu ada di sana jauh sekali. Nah kita membuat vlog aja ya teman-teman. Nah kita akan melihat sumur yang kemarin kita bor. Alhamdulillah di kedalaman 12 meter sudah mendapatkan sumber air yang sangat besar. Tapi kemarin kita setelah melakukan pengeboran ini hujan sangat lebat ya teman-teman, sehingga kita belum sempat menggunakan sumur, sudah kena hujan. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai tentang herbisida. Nah teman-teman pasti sudah banyak yang tahu apa sih herbisida itu. Di video saya yang sebelumnya saya sudah menjelaskan sepenggal mengenai herbisida. Herbisida merupakan pestisida atau bahan kimia yang digunakan untuk mengendalikan gulma. Nah herbisida sendiri itu ada dua macam ya teman-teman. Ada yang bersifat kontak dan sistemik. Nah, untuk herbisida yang bersifat kontak, yaitu jika kita menggunakan atau menspray herbisida tersebut, maka rumput akan langsung mati. Nah, untuk herbisida yang sistemik, ini apabila kita mensemprotkan herbisida ini, ada jeda atau beberapa waktu yang dibutuhkan untuk mematikan rumput. Biasanya herbisida selektif ini sudah bisa kita lihat hasilnya, yaitu 3-2 minggu teman-teman. Kalau yang herbisida kontak itu kita cuma butuh waktu sekitar 1 hari saja sudah dapat melihat hasil dari penyemprotan. Nah kebetulan kita sekarang sudah berada di lahan jagung. Ini lahan jagung milik saya sendiri ya. Ini banyak sekali rumput-rumput yang ada di tanaman jagung, karena kemarin saya belum sempat melakukan penyemprotan herbisida untuk pratumbuh. Nah ini merupakan salah satu kesalahan yang kita lakukan apabila kita ingin menanam jagung di lahan tanpa pengolahan lahan. Kita harus menggunakan herbisida yang pratumbuh ya teman-teman, untuk membersihkan gulma-gulma yang ada. Nah apabila kita tidak melakukan penyemprotan pada waktu sebelum penanaman, maka kita akan berat di perawatannya nanti. Nah, kita perlu membutuhkan yaitu herbisida selektif teman-teman. Nah ini nanti kita juga di lahan ini akan saya semprot herbisida selektif, karena rumputnya bisa teman-teman lihat banyak sekali rumput-rumput yang tumbuh di sekitar jagung. Nah teman-teman mungkin beberapa belum mengetahui kenapa sih rumput yang ada di tanaman ini kita harus kendalikan. Nah alasan yang pertama, karena rumput dapat mengurangi jatah pupuk yang kita berikan pada jagung teman-teman. Contohnya gini, apabila kita memberi pupuk pada jagung dan sekitar jagung itu ada rumput, maka rumput yang ada di sekitar jagung tersebut itu akan ikut memakan pupuk yang kita berikan. Dan yang kedua alasannya yaitu kenapa rumput harus dibersihkan, karena mengganggu pertumbuhan akar pada tanaman jagung teman-teman. Nah contohnya seperti ini teman-teman. Jagung ini apabila sekitarnya banyak sekali rumput, maka perakarannya tidak akan maksimal. Nah ini nanti perakaran jagung saling tabrakan teman-teman.
Nah, mengapa itu kita harus kendalikan gulma yang ada di jagung? Nah, seperti itu. Nah, yang kedua poinnya, rumput harus kita kendalikan dengan bahan aktif atau herbisida yang tepat ya teman-teman. Apa sih herbisida yang bagus untuk tanaman jagung? Mungkin teman-teman sudah banyak yang menggunakan, silahkan komen di bawah ini. Nah, yang perlu saya sharing hari ini yaitu herbisida yang kita gunakan untuk tanaman jagung yang sudah tumbuh, yaitu kita pilih herbisida yang bersifat selektif teman-teman. Nah, herbisida selektif ini banyak sekali yang kita temukan di toko-toko pertanian. Mungkin teman-teman juga nanti ketemu herbisida selektif untuk jagung, untuk padi, dan lain-lain. Nah, untuk jagung sendiri biasanya di toko-toko pertanian itu ada beberapa merek atau bahan aktif. Nah, kita di sini membahas bahan aktif ya teman-teman. Nah, bahan aktif yang digunakan untuk herbisida selektif pada tanaman jagung yaitu biasanya yang berbahan aktif atragin dan mesotrione plus perekat, biasanya itu teman-teman. Nah, itu banyak sekali kita temui di pasaran dan merek dagang seperti Kayaba, Scalaris, Cetrazin dan lain-lain, banyak sekali ya teman-teman. Dan ada lagi yang memiliki bahan aktif yaitu nicosulfuron teman-teman. Nah, nicosulfuron ini dapat kita temui di merek dagang seperti Cornelia punyanya Santani, sama ada itu punyanya aku lupa teman-teman. Nanti saya cek dan saya tampilkan di sini. Itu dapat mengendalikan biasanya rumput-rumput yang agak keras kalau yang nicosulfuron. Nah, biasanya yang digunakan untuk tanaman jagung yang banyak sekali di toko-toko pertanian yaitu yang memiliki bahan aktif atragin dan mesotrione teman-teman. Tadi yang nicosulfuron itu ada yang mereknya MKD teman-teman, yaitu Neocron. Nah, itu teman-teman bisa lihat itu tunggal teman-teman. Nah, penyemprotan yang bagus dilakukan untuk tanaman jagung yaitu minimal tanaman jagung berumur 20 hari teman-teman. Nah, kenapa 20 hari? Karena kondisi rumput itu belum terlalu tinggi dan jagung sudah mulai tinggi ya. Maksudnya jagung sudah memiliki perakaran yang sangat kuat. Karena kalau kita melakukan penyemprotan herbisida selektif pada waktu tanaman jagung masih kecil, itu dapat mengakibatkan tanaman jagung itu stres teman-teman. Nah, kalau tanaman jagung stres itu berakibat melambatnya pertumbuhan pada tanaman jagung. Nah, mengapa kita harus melakukan penyemprotan pada waktu tanaman jagung sudah mulai tinggi, tapi tidak terlalu tinggi banget, 1 meter itu sudah nanti rumputnya banyak, malah nanti pertumbuhannya juga terhambat karena banyaknya rumput. Nah, yang paling bagus itu minimal 20 hari teman-teman, dan sudah melakukan pemupukan 1 kali. Nah, itu mungkin sharing hari ini kita mengenai herbisida pada tanaman jagung. Nah, jangan sampai nanti tanaman jagung teman-teman itu banyak sekali gulma yang berakibat pertumbuhan tanaman jagung teman-teman melambat, dan nanti berakibat di produktivitas atau produksi hasil panen dari tanaman jagung itu sendiri. Nah, ini mohon maaf apabila suara saya kurang jelas ya teman-teman, karena kondisi saya sekarang ini habis pilek. Kemarin sempat hujan dan Dilan ini banjir, makanya ini rumputnya banyak sekali langsung subur, tumbuh subur. Nah, ini sudah waktunya nanti kita melakukan penyemprotan tanaman jagung menggunakan bahan aktif atragin dan mesotrione. Lah, untuk teman-teman silakan sharing. Biasanya untuk tanaman jagung itu menggunakan bahan aktif apa saja yang digunakan untuk mengendalikan
gulma pada tanaman teman-teman ya. Mungkin itu saja yang dapat saya bagi atau sharing pada video kali ini. Terima kasih yang sudah subscribe. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Ciao.